Halo everybody, selamat datang di Orang Jabara. Yes, kembali di konten Orang Jabara. Aduh, rambut lagi hancur banget lagi. Ya, khusus hari ini saya akan membahas sebuah topik mengenai dunia yang belum lama saya tinggalkan, dunia perkuliahan. Iya, karena saya kurang lebih baru 2 tahun ya. Saya baru 2 tahun lulus kuliah ya. Sebenarnya saya dapat ide ini awalnya sih pas lihat-lihat karya-karya saya ya. Ternyata karya-karya awal semester dibandingkan dengan karya-karya akhir semester itu berbeda jauh ya, seperti langit dan bumi. Awalnya sih saya niatnya cuma mau membandingkan doang sih ya, antara karya di awal semester saya dan di akhir semester saya. Tapi kayaknya akan lebih berguna kalau saya sekaligus memberikan tips-tips bagi kalian ya yang mau masuk kuliah, terutama masuk ke terutama kalian yang mau masuk program divisi ya kan. Prodi itu singkatan program divisi kan ya. Prodi DKV. Iya, saya anak DKV kawan-kawan. Ya, saya sebenarnya ya bukan orang yang wow banget juga ya dalam prestasi perkuliahan ya. IPK juga nggak tinggi-tinggi amat, yang standar lah ya, standar yang bagus lah ya buat lulus lah ya. Tapi saya rasa kasus saya dalam perdekavean ini cukup sering dialami oleh mahasiswa-mahasiswi yang memilih untuk masuk DKV ya. Masing-masing orang berbeda lah ya pengalaman-pengalamannya. Tapi ya saya mau men-share beberapa tips-tips berdasarkan pengalaman-pengalaman saya ya. Jadi mungkin kalau orang lain ngasih tips tentang DKV ada yang berbeda ya, karena semua orang beda-beda pengalaman mereka saat masuk DKV. Jadi langsung saja kita mulai. Tips pertama kalau menurut saya adalah soft skill dalam software editing dan soft skill lainnya dalam art dan desain lah ya pokoknya ya. Kenapa hal itu bisa menjadi penting ya? Setelah beberapa minggu saya masuk dan menjalani perkuliahan, cukup menyenangkan ya kuliah ini ya. Tidak ada matematika, tidak ada hal-hal yang perlu dipusingkan lainnya. Kita berkarya dan bersenang-senang ya. Tapi suatu saat ada dosen saya yang membuka kelasnya dengan memberikan beberapa tips-tips dan ujangan-ujangan, dan keluar dari mulutnya sebuah kalimat ya. Jadi saya kira kalau kalian sudah memilih DKV, kalian saya anggap harusnya sudah bisa ya dalam skill-skill Photoshop dan software editing lainnya ya. Jadi di kuliah ini saya tidak akan mengajarkan kalian skill-skill dalam software editing ya. Dan saya pas mendengar kata-kata itu ya, bercanda nih orang. Bercanda ini dosen, aduh bercanda. Ternyata memang tidak diajarkan. Jadi ya memang kurang lebih nggak terlalu banyak diajarin ya dalam soft skill editing ya. Ya setelah saya berapa semester menjalani perkuliahan ya, saya rasa memang perkuliahan strata 1 DKV itu ya kurang lebih banyak mengajarkan kita tuh tentang konsep-konsep dalam berpikir desain, critical thinking, dalam mengetahui prinsip-prinsip desain grafis, prinsip-prinsip dalam memberikan solusi permasalahan melalui karya-karya visual. Semester 1, semester 2 kalian tuh kalau masih harus dibarengin dengan belajar soft skill, software dan segala macamnya, ya bakal keteteran. Jadi ya, dan gue salah satu contohnya. Semester 1, 2 gue tuh hancur banget dibanding dengan semester-semester berikutnya. Semester 3, 4, 5 sampai terakhir itu gue IPK per semester apa sih dulu ya namanya ya? Aduh gue lupa lagi. Ya pokoknya kalian tahu ya, IPK per semester itu ya 3 ke atas. Tapi semester 1, 2 itu ya sekitar 2,9 atau seberapa lah ya, nggak nyampe 3. Ya itu salah satunya karena semester 1, 2 gue itu masih dibarengin dengan belajar soft skill. Tips nomor 2 adalah referensi. Iya. Kenapa penting banget sih referensi ya? Padahal kan ya itu ya cuma ngeliatin karya-karya orang lain gitu ya. Apa pengaruhnya sama kemampuan kita dalam desain. Ini baru masuk ke pembahasan yang tadi gue bilang mengenai tugas gue di awal-awal semester dan di akhir-akhir semester. Gue bakal kasih perbandingan ya. Aduh sebenarnya ini malu banget, parah gue kasih lihat. Ya tapi inilah ya, kalian lihat lah ya. Jadi ini karena saya di semester 2. Kalian melihat? Kalian mau muntah? Senang lihatnya. Aduh parah banget nyata dulu awal-awal semester saya ya. Kok bisa lulus? Bingung. Dan ini karya saya di semester 4.
kalau nggak salah semester 4 ya. Ini kayaknya pelajaran campaign design. Jadi kayak dikasih grup gitu, ada grup yang harus mendesain campaign promosi untuk brand Muesli ini ya. Dan ini karya tugas akhir gua. Ya, TA gue itu tentang promosi sebuah brand pedalboard. Kalian lihat ini ya, pedalboardnya. Namanya Pedalizer. Bagus pedalboardnya kawan-kawan. Kalau kalian main musik bisa pakai pedalboardnya. Iya, keren banget. Di sini kalian lihat nih perbedaannya saat kalian minim referensi, dan di sini saat kalian sudah melihat ratusan referensi desain setelah kalian bersemester kuliah gitu ya. Di sinilah makanya saya bilang kenapa referensi itu penting banget. Saat lu sering lihat gimana sih desain yang bagus itu, gimana sih desain yang orang bilang itu baik dalam memecahkan masalah, baik dalam memberikan informasi. Saat lu udah tahu yang baik dan benar, ya lu nggak bakal keluar dari koridor yang baik dan benar itu. Lu udah ngeset lah koridornya. Kalau lu udah mulai kesini kayak hasilnya bakal kurang baik. Kalau lu lebih kesini kayak hasilnya bakal lebih baik gitu ya. Sumber referensi mana yang bagus untuk kita lihat gitu ya, untuk memperbaiki referensi kita. Sebenarnya gampang kawan-kawan. Yang cukup membantu gue dalam memperbaiki referensi gue, Pinterest. Iya, masuknya gratis, tinggal ketik bla 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 desain grafis, desain grafis, t-shirt desain grafis. Kalian sudah menemukan puluhan, ratusan referensi yang oke. Iya, kalau belajar semester 1-2 gue, bahkan semester 3 sekalipun hampir nggak pernah nyentuh Pinterest. Gue kayak belum tahu ada situs internet yang namanya Pinterest, kayak belum tahu deh. Iya, gue referensi gue ya Google dan segala macamnya. Kayak gini hasilnya ya. Ya tapi masih banyak lagi referensi yang bagus, ada Behance segala macam. Gue sih paling gampang ya Pinterest sudah bagus lah ya, udah oke. Kalian lihat dari situ aja udah, menurut gue referensi kalian bakal jauh meningkat. Step-stepnya sebenarnya gampang. Sebenarnya ini juga bakal diajarin ntar seingat gue sih bakal diajarin di perkuliahan nanti. Sekarang ini udah nggak ada lagi karya yang original, semua harus diawali dengan meniru. Jadi menurut gue kalau lo mau meningkatkan kemampuan lo dalam mendesain, awal-awal lo harus meniru dulu sih ya. Meniru tapi jangan sampai menyentuh koridor plagiat. Jadi kalian ubah di sisi mana ya, konsepnya agak bedain dikit ya udah jadi karya yang berbeda. Ya di sini sih ya menurut gue uniknya kasus gue ini ya, kalian bisa lihat gitu ya, perkembangan desain gue itu ya berjalan seiring perkuliahan. Jadi mungkin kalau ada teman-teman kalian ya, kalian tahu lah ya, mungkin teman-teman yang mereka yang dijuluki dosen yang menyamar menjadi mahasiswa ya, setiap ngumpulin tugas mereka bakal mungkin sering, ih bagus banget sih, udahlah lu masuk kuliah lagi lah, udahlah. Masih ada tuh, ntar bakal ada. Ya kalau bagi mereka yang sudah soft skill mereka sudah terlatih, mungkin ya perbandingan di semester 1 sampai semester akhir itu ya beda-beda tipis lah ya dalam hal karyanya. Tapi mungkin dalam konsep desain, konsep berpikir, reasoning kenapa dia membuat desain itu mungkin akan berbeda. Pasti itu berbeda sih. Tips yang ketiga adalah less is more. Gue yakin kalau kalian masuk nanti ke kuliah di kafe, kalian bakal denger kalimat ini puluhan, ratusan kali. Less is more. Dan mungkin ya beberapa dari kalian termasuk gua ya bakal bingung gitu ya, apa sih less is more itu? Less is more, aduh less is more. Apa kita harus bikin karyanya kecil-kecil atau gimana? Harus yang sepi-sepi biar less is more gitu ya. Ya ini berkesinambungan menurut gua sih. Saat kalian ntar banyak referensi, kalian bisa membedakan mana yang less is more, mana yang more is less. Dan masih mengenai less is more, tips gua sih ya, setiap kalian mau membuat sebuah karya, kalian punya ide, jangan pernah percaya ide pertama kedua kalian. Jangan pernah percaya ide kalian yang sangat brilian, yang sangat wah gue bakal taruh ini di situ, gue bakal taruh ini di sini, gue bakal bikin ini begitu, gue bakal Selalu setiap kalian punya ide, coba kalian cari versi penyederhanaannya dari ide-ide itu. Jadi misalkan menurut kalian ide ini bagus, coba lu bikin lagi apa yang bisa dihilangin, apa yang nggak penting, apa yang kayaknya intinya harusnya begini aja, ngapain gue harus ribet-ribet begini gitu ya. Itu harus lu cari banget sih menurut gue. Ya kita lihat lagi ke karya-karya gue ini ya. Di sini kalian lihat nih, ini tuh bukan orang nggak punya effort kawan-kawan. Ini justru kebalikannya, ini orang yang sangat effort, orang yang sangat rajin. Bahkan gue bisa bilang tingkat kerajinan gue di semester awal gue dibanding semester akhir gue itu ya lebih besar di semester awal gue. Tapi saat lu try hard, lu rajin,
tapi minim referensi dan ya skill dalam software editing, ya hasilnya begini. Tapi ketika lu bukan malas juga ya, ketika lu mencoba untuk work smart not work hard, ya kurang lebih ya lu bisa mendapatkan hasil-hasil seperti ini. Sebenarnya di TA gua pun gua masih ke bawah, ada try hardnya gue itu yang mencoba berpikir keras gue itu, padahal nggak seharusnya gue berpikir terlalu keras. Gue kasih contoh deh, ini konsep awal gue pas gue pertama kali punya ide membuat poster untuk promosi si Pedalizer ini. Ya kalian lihat nih ya. Ya gue masih mencoba try hard sebenarnya. Kayaknya bakal bagus kalau kelihatan ada jeans robek-robek, ini anak band banget, karena ini kan konsepnya tentang ya anak band yang butuh pedalboard itu kan anak band. Ada instrumen musiknya, ada baju flanelnya ya, sembari ada juga kaki gajahnya. Saat kita eksekusi ya ternyata banyak problem-problem ya, fokus orang teralihkan, jadi kurang unity dengan poster sebelahnya. Ini gue ada poster, ini poster keduanya ini. Jadi kurang unity kan kalau gue pakai yang ini dibanding gue pakai yang ini. Susah sih memang ya untuk bisa mengerti konsep less is more itu. Tapi itu yang tadi gue bilang sih, tips gue sih coba selalu cari penyederhanaan dari ide-ide kalian. Alasan kenapa gue juga rekomendasikan kalian untuk menyederhanakan setiap ide-ide kalian. Di cafe itu tugasnya banyak banget kawan-kawan. Hampir setiap hari pasti bakal ada tugas di setiap pelajaran. Misalkan lu timbul suatu ide yang sangat brilian untuk suatu tugas dan lu mengiyakan ide itu, lu bakal try hard banget di satu ide itu, ngerjain semaksimal mungkin. Di saat yang bersamaan lu lupa kalau pelajaran-pelajaran lain tuh punya tugas yang harus diselesaikan. Dan saat di akhir-akhir kalian mengerjakan tugas pertama kalian itu tadi, kalian terus teringat dengan tugas-tugas kalian yang belum kalian selesaikan. Ya disitulah tugas yang kalian awal pikir itu brilian itu malah jadi kacau karena kalian buru-buru, hasil kurang maksimal, dan tugas yang lain-lainnya pun juga terbengkalai karena kalian terlalu fokus ke tugas yang pertama kalian tadi. Jadi efek domino lah ya, gua bisa bilang ya. Dan kenapa gua pakai earphone padahal kontennya nggak ada, mendengarkan audio, keren banget. Jadi selalu cari versi sederhana dari ide brilian kalian. Dan yang keempat ini sih ya kurang lebih sih ini sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi gue juga sih ya. Cari teman yang membawa pengaruh baik. Yang membawa, ya cari teman yang jago lah pokoknya. Gue sebenarnya nggak sengaja mencari teman-teman, wah ini teman yang jago gue harus deketin, ini kurang jago gue jauhin. Gue nggak kayak gitu sama sekali sih sebenarnya. Cuma gue beruntung banget ya, gue ketemu teman yang asik dan mereka itu kemampuannya ya sangat baik dalam desain gitu ya, dalam menggambar, dalam desain. Meskipun nggak secara literally diajarin lu harus begini Steph, lu kerjain begini. Enggak, gue nggak diajarin mendetail begitu ya. Sekali mungkin dikasih tahu kayak lu bagusan kayak gini, bagusan kayak gitu. Tapi secara otomatis karena lu bergaul dengan orang-orang yang memang ahli dalam bidang itu gitu ya, ini bakal balik lagi ke poin nomor 2 tadi. Lu bakal nambah referensi lu. Tiap hari lu ketemu hasil-hasil karya yang bagus, karya-karya yang baik, karya-karya yang berkualitas tinggi gitu ya. Secara gak sadar, walaupun sebenarnya gue pun orang yang bisa dibilang keras kepala ya. Gue salah satu orang yang ya dibilang idealis atau gimana ya. Gue kurang seneng sebenarnya orangnya diberitahu, kayak dikasih masukan. Tapi sebenarnya ya dibalik denial gue itu, saat gue dikasih tahu, gue biasanya punya alasan, enggak, gue begini, gue begitu. Tapi sebenarnya gue dalam hati gue mengikuti sebenarnya apa yang mereka sarankan gitu ya. Jadi secara tidak sadar ya lu dijejelin karya-karya berkualitas, ya lu akhirnya tahu karya-karya yang bagus tuh kayak gini, karya-karya yang disenengin dosen tuh kayak gini. Sebenarnya ada beberapa lagi tips-tips, kayak kalau bisa kalian juga, kalau semester 1-2 itu kan biasanya kalian masih dipilihin ya dosen-dosennya. Tapi semester 3 ke atas itu kalian udah bisa pilih SKS sendiri, pilih mata pelajaran sendiri. Walaupun di zaman gua sih ya nggak dikasih tahu sih ya dosennya itu siapa ya. Tapi kadang-kadang kalian bisa dapetin bocoran-bocoran kawan-kawan. Oh dosen ini ngajar di kelas ini, lu harus ngambil. Wah pasti biasanya bakal langsung buru-buru itu orang-orang. Langsung cepetan klik kelas A. Pembelian dosen lumayan penting juga kawan-kawan. Ada dosen ya yang standarnya sangat tinggi. Ya kalau kalian cuma mau lulus ya, mendingan nggak usah deh pilih dosen-dosen kayak gitu. Gue salah satu yang cuma pengen lulus sebenarnya kawan-kawan. Gak terlalu mikirin nilai gue berapa.
Ya, jadi ya kesimpulannya ya kalau emang kalian mau masuk DKV ya jangan takut sih. Ya jangan sampai hal-hal kayak tadi yang gue ceritain itu juga menghambat kalian. Kita tuh selalu punya kemampuan yang baik dalam memecahkan solusi kawan-kawan. Tapi kadang-kadang sih kita kurang baik dalam mencegah sebuah permasalahan ya. Tapi kita sangat baik kok dalam memecahkan permasalahan kok. Ya ini beberapa tips yang mungkin bakal bisa membantu kalian kalau kalian memang mau memilih jalan ninja ke DKV. Inilah jalan ninjaku, DKV, keren. Rambut gue jelek banget. Oke, sekian untuk hari ini kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian? Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mengetahui video ini. Setelah kalian mengetahui video ini, saya Orang Jabar pamit undur diri. Tuhan berkati everybody and bye.